Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah para shaimin dan shaimat, mu'takifin, mu'takifat, siang hari ini ba'da sholat zuhur, sebelum kita aktivitas kita sejenak, mari kita niatkan untuk beriktikaf di masjid tercinta kita ini. Karena iktikaf itu bisa dilakukan kapan saja, tidak harus menunggu 10 hari Ramadan dan tidak harus malam. Siang pun sambil istirahat bisa juga kita niatkan untuk beriktikaf. Lebih dari itu sekalian juga kita mengkaji, mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu keislaman. Wabil khusus hari ini kita baca kajian tentang Ramadan antara syariat dan tradisi. Jamaah sekalian, Ramadan buat kita umat Islam di Indonesia memang sangat unik kalau dibandingkan dengan Ramadan di negara-negara yang lain, bahkan juga dibandingkan dengan Ramadannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mengalami Ramadan juga, tapi tidak seheboh Ramadannya kita. Buat kita orang Indonesia, Pak, Ramadan itu bulan paling heboh, bulan paling aneh, bulan paling anomali. Begini, Pak, saya kasih contoh ya. Tarhib Ramadan itu sudah mulai dibahas para ustadz 3 bulan sebelumnya. Dari bulan Rajab, Sya'ban. Makanya doa-doanya sudah bunyi begini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu dari bulan Rajab udah ngomong begitu, Pak. Sudah ada semangat udah ngomong begitu, Pak. Sudah ada semangat bau-bau Ramadan itu udah 3 bulan sebelumnya. Bahkan di TV itu, Pak, sudah mulai ada iklan sirup marjan. Itu biasanya kalau udah ada sirup marjan nongol, wah, dikit lagi Ramadan nih. Ama sarung cap gajah duduk dan iklan korma dan sebagainya lah gitu ya. Lalu diikuti dengan melonjaknya harga-harga kebutuhan bahan pangan. Ini juga anomali, Pak. Nabi nggak pernah ngajarin bahwa Ramadan itu bulan kuliner, nggak ada. Tapi memang buat orang Indonesia Ramadan itu bukan bulan puasa, tapi bulan banyak-banyakan makan. Ya, Pak, teorinya kan gini, harusnya nih ya, kalau secara hitung-hitungan di atas kertas, Ramadan itu kita puasa, Pak. Berarti kan siang kita nggak makan, nggak minum kan? Berarti kan logikanya harusnya yang kita makan itu lebih sedikit, ya, daripada di luar Ramadan. Tapi itu teorinya di atas kertas. Secara praktek, enggak. Ramadan itu kita makannya lebih banyak, ya. Pertama nih, Pak, yang kita makan sehari 3 kali, itu tetap enggak berkurang. Cuman ganti jadwal doang, ya. Sarapan pagi jam berapa? Jam 6, jam 7, jam 8. Geser, Pak, jadi sahur. Ya kan? Makan siang nih harusnya kita habis sholat gini nih, wah pada nyebar nih kemana-mana makan siang. Karena puasa ditunda, Pak, makan siangnya jadi buka puasa, ya kan? Nah, makan sore, makan malam tetap itu, Pak. Habis tarawih masih ada 1 partai lagi itu. Jadi makannya tetap sehari 3 kali. Cuman geser jadwal doang, ya kan? Cukup? Enggak. Yang namanya orang buka puasa itu namanya war takjil. Wah, jadi nggak cuma makan nasi, Pak, macam-macam hidangannya. Kalau kita nih orang Indonesia, ada yang namanya kolak, ya kan? Ada yang namanya biji salak. Nah itu, Pak,
makanan kebangsaan kita itu Pak, biji salak. Dijual orang di mana-mana gitu kan, sampai peneliti dari Belanda bingung Pak. Dia akan mempelajari karakter orang Indonesia khususnya di bulan Ramadan. Dia tanya, ini apaan? Ya saya jawab, itu namanya biji salak. Dia bingung, bukannya kalau biji salak itu keras gitu kan. Oh iya, itu di luar Ramadan. Selama Ramadan, Ramadan tuh menempa jiwa kita. Jiwa-jiwa yang keras tuh berubah jadi lembut. Sampai biji salak pun jadi empuk. Gitu. Ah yang bener, dia cobain aja, dia cobain Pak. Bener empuk. Ini gimana anunya, resepnya? Ah, itu rahasia negara. Saya nggak boleh bocorin. Kalau sampai bocorin ntar jadi urusan ini gitu ya. Jadi Pak, biji salak aja berubah jadi empuk di bulan Ramadan itu Pak. Itu gara-gara Ramadan. Kagak ada di masa Nabi. Nabi buka puasa pakai biji salak, kagak ada, ya kan? Dan bukan hanya biji salak, bukan hanya buah atep atau kolang-kaling atau beluluk. Ada juga korma Pak di kita. Cuman kormanya unik Pak. Korma itu hanya ada di bulan Ramadan gara-gara sepotong hadis menceritakan Nabi kalau buka puasa pakai korma. Dan itu sahih. Cuman yang kurang lengkapnya itu gini. Jadi kalau Nabi buka puasa pakai korma, pertanyaannya adalah kalau sahur pakai apaan? Kan kita cuman korma buat buka doang kan. Nah pertanyaan saya balik. Kalau buka puasa pakai korma, sahurnya pakai apaan? Nggak ada jawaban kan? Ya karena nggak ada hadisnya. Ternyata begitu diselidiki, nah ternyata Nabi sahurnya pakai korma juga, Pak. Iya. Dan bahkan Ramadan berlalu, besoknya Lebaran, ya Idul Fitri, makannya korma juga. Dan itu masuk dalam hadis yang sahih. Ketika Nabi memerintahkan kita umatnya untuk bayar zakatul fitr, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri so'an min tamrin. Nabi mewajibkan kita bayar zakat sedekah fitr itu 1 sok kurma. Pak, bayar zakat kalau di kita pakai beras, ya kan? Atau pakai duit. Ada nggak Pak yang bayar zakatnya pakai korma? Nggak ada. Dan kalau Bapak nekat bayar zakatnya pakai korma, datang tuh ke apa namanya pos-pos pembayaran zakat. Nih Pak, saya setor zakat gitu. Dibuka kan, apaan nih? Korma. Lah, ini Bapak mau nyumbang buka puasa apa mau bayar zakat? Apa mau bayar zakat? Zakat. Pak, kalau Bapak ngasih korma itu buat buka puasa, Pak. Ya kan? Nah, ini udah mau lebaran, kenapa ngasih korma? Gitu ya. Jadi buat orang kita tuh Pak, lebaran itu kagak ada korma. Lebaran mah ketupat, ya kan? Lebaran mah opor ayam gitu ya. Nggak ada korma-kormanya. Padahal makan kurma dan memberi zakat pakai kurma masuk dalam hadis sahih. Sahih Pak hadisnya, Nabi bayar zakat pakai kurma. Tapi begitu kita bayar zakatnya pakai kurma, ditolak sama panitia zakat. Jangan kurma, beras aja kemarin. Kalau enggak duit aja gampangan gitu Pak. Nah, ketahuan Pak, ternyata waktu Nabi buka puasa pakai kurma itu bukan sekedar sunnah Pak. Bukan. Tapi memang itulah makanan pokoknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan pagi kurma sepiring, makan siang kurma sepiring, makan malam kurma sepiring. Lebaran lewat ya makan kurma terus karena itu tumbuhan yang ada di Madinah. Ya, dan orang-orang Yahudi, orang kafir di Madinah emang dikata makannya apaan? Babi. Ya enggak. Ya makan kurma juga. Karena itu makanan pokoknya orang di Madinah di masa itu, Pak. Sementara kita menganggap bahwa korma itu makanan sunnah hanya pas bulan Ramadan kalau buka puasa. Itu pun nggak dimakan semua, Pak. Makanya sebiji, 2 biji, 3 biji buat gelik-gelikin perut doang. Dan kalau udah buka puasa pakai korma ditanya, udah makan belum? Belum jawabannya. Baru korma doang sih. Nah, kan baru korma doang. Padahal kalau Nabi buka puasa pakai korma, sampai kenyang.
Sepiring, Pak. Kita bisa nggak kayak Nabi gitu? Bisa sih, Pak. Udah makan nih korma sepiring, ditanya, udah makan belum? Belum. Ya kan? Kalau belum kena nasi, belum kita, ya kan? Karena perut kita perut Melayu, Pak. Bukan perutnya orang Arab. Beda itu strukturnya gitu kan. Nah, jadi kita makan korma itu ceritanya ya buat cemilan aja. Ya, istilahnya buat geli-geliin perut doang gitu kan. Nggak ada tuh orang Indonesia makan korma sepiring buat sarapan pagi, makan siang juga korma sepiring, malam juga korma sepiring, jontor Pak bibirnya makan korma mulu ya kan. Nggak sesuai, kerebekan tuh perutnya. Nah, jemaah sekalian, itu jadi kalau di kita buka puasa pakai korma itu tradisi aja. Ya, dan yang wajib bukan korma kalau di Jakarta, Pak. Ya, dan yang wajib bukan korma kalau di Jakarta, Pak. Gorengan. Ya kan? Buka puasa yang wajib gorengan, ya kan? Dan nggak ada contohnya Nabi buka puasa gorengan. Jamaah sekalian, nah, jadi tradisi di kita itu tidak harus mengikuti apa yang ada di masa Nabi, dan yang ada di masa Nabi tidak harus. Dan yang ada di masa Nabi tidak harus maknya. Prinsipnya adalah ya puasanya itu. Anda puasa dari subuh sampai zuhur tidak makan tidak minum. Mau buka puasa pakai apaan kek? Allahumma turja. Ya Allah atur aja. Terserah mau pakai apaan kek, ya kan? Asal jangan sambil buka sambil minum arak aja gitu ya kan. Jamaah sekalian, kita juga punya kebiasaan-kebiasaan yang lumayan udah jadi kayak mesti harus begitu, kalau nggak begitu nggak bisa. Misalnya nih Pak, menjelang Ramadan, udah ada budaya di kita sebelum Ramadan tuh maaf-maafan. Ya kan, saya kemarin 3-4 hari sebelum Ramadan diundang dekat rumah saya itu kan ada kementerian menteri hukum. Pak menterinya ada di samping saya. Dia nanya, Pak Ustadz, sebenarnya ada nggak sih dalilnya kalau menjelang Ramadan tuh kita maaf-maafan? Saya bilang, kalau dalam Islam minta maaf itu wajib, khususnya kalau kita bikin salah sama orang, ya kan? Nah kalau nggak bikin salah, ya ngapain minta maaf? Kan nggak salah gitu kan. Tuh dia Pak Ustadz, saya mau nanya, kita kan kagak salah sama orang ya, kenapa kita maaf-maafan gitu. Nah maka saya bilang, Pak Menteri, kita bukan minta maaf, kita cuma maaf-maafan doang, kagak maaf beneran. Maaf-maafan kenal juga kagak, kenal kagak Pak, punya salah juga kagak, maaf-maafan gitu kan. Itu Pak acara itu namanya acaranya munggahan. Terakhir dibacain acara sama MC, kita salaman muter maaf-maafan. Kata Pak Menteri, kata Pak Ustadz nggak punya salah nggak usah minta maaf gitu kan. Akhirnya dia ceramah, dia bilang, sudah saya maafkan kalian semua, bubar. Nah gitu aja, kelamaan kita salaman gitu ya. Dan itu pengalaman saya juga Pak. Idul Fitri sih, kan sama juga kan, Idul Fitri kan kita juga maaf-maafan juga walaupun kita nggak kenal, nggak punya salah, minta maaf. Saya ceramah khutbah Idul Fitri Pak, ya. Begitu udah selesai mau pulang, kata panitia, Pak Ustadz mohon maaf jangan pulang dulu. Kenapa? Maaf-maafannya belum katanya. Ini siapa yang maaf-maafan? Panitia? Enggak, jamaah semua pada mau salaman katanya. Saya naik ke atas mimbar kok, 3.000 orang ngantri gitu kan. Akhirnya saya bilang aja, jamaah, saya nggak kenal Anda nggak kenal saya, tapi pokoknya saya udah maafin semua, semuanya udah saya maafin, nyok kita pulang nyok, gitu kan. Kenapa? Ya salaman atu-atu Pak, kenal juga kagak, gitu kan. Dan itu kejadian di kita. Tangga saya Pak, kemarin, sebelum Ramadan itu dia pulang kampung, nyekar Pak Ustadz katanya gitu. Oh iya, itu budaya kan. Begitu dia ke Jakarta, ternyata saudaranya dari kampung dibawa ke Jakarta. Dan ketika ke rumah saya, ini tetangga saya orang Solo, Pak. Dia ke rumah saya, Pak Ustadz, ini mau Ramadan. Maaf lahir batin ya katanya. Ya saya bilang, oke lah, nggak apa-apa. Mungkin kita punya salah, Anda punya salah sama saya, lupa di mana, kapan tahu, minta maaf wajar. Saya juga mungkin punya salah sama Anda, ya kan? Saya minta maaf wajar, gitu kan? Oke. Nah, tapi masalahnya Pak, saudaranya ini yang datang dari kampung, kan belum pernah ketemu saya. Dia ikut ke rumah saya, terus dia bilang gini juga, Pak Ustadz, saya juga minta maaf, gitu. Ntar dulu, saya bilang,
Ente siapa? Saya saudaranya Pak Ustadz. Oh, saudaranya dari kampung? Iya. Udah pernah ke Jakarta? Belum Pak Ustadz, baru tumben nih. Pernah ketemu saya? Belum juga. Ini kok tumbennya ketemu gitu. Terus ente salah apa kok minta maaf? Nah itu Pak Ustadz, saya juga bingung. Saya salah apa ya? Saya nggak punya salah kok. Lah iya kenapa minta maaf? Gitu kan? Dia puyeng Pak. Gitu kan? Iya, saya kan nggak punya salah ya. Kenapa saya minta maaf? Ah itu Pak, namanya maafan, bukan maaf betulan. Formalitas doang gitu kan, nggak kenal gimana minta maaf, ya kan? Tapi itulah budaya Pak. Budaya kita juga, saya nih Pak orang Betawi, namanya Ramadan sebelum ziarah kubur, oh kagak bisa Pak. Puasa kita mesti kuburan dulu, ngapain? Ziarah, ya kan? Di beberapa tempat saya lihat ada ziarah kubur, tuh ada 10.000 orang rabi-rabi ke kuburan. Pak, dalam agama Islam, ziarah kubur itu bagus nggak sih Pak? Boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja. Bahkan itu dianjurkan untuk mengingat kematian, bahkan untuk mendoakan orang yang di alam kubur kan juga gitu. Cuman permasalahan cuman gini Pak. Apakah ada perintah khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menjelang Ramadan ziarah kubur lah? Nah itu yang kayak gitu nggak ada secara khusus sih Pak. Berarti boleh? Ya kalau bolehnya boleh-boleh aja. Tapi harus? Ya enggak. Ya kan? Bebas. Kita mau ziarah kubur kapan juga nggak masalah. Jadi kemarin tuh Pak, saya ya karena tradisi kan ke kuburan. Untung Pak, kuburan bapak saya, ibu saya private. Bukan di pekuburan umum. Jadi ya kapan waktu kita mau ke kuburan kagak kepakai ngantri Pak. Tapi dekat rumah saya tuh ada karet bifak. Itu Pak, penuh. Ya kan? Sampai ada yang salah kuburan Pak, udah ngaji Yasin udah dapat separuh, dicowel. Pak salah kuburan bapak sono no, ini bukan punya, ini kuburan bapak saya katanya. Ya salah katanya. Nah, gimana yang ngulangin dari awal bagaimana? Ya terserah sono gitu ya kan. Ada juga Pak yang lucu dah. Ini sekeluarga kayaknya baru tumben tobat ini ya kan. Selama ini hidup begajulan, sekarang dapat hidayah. Dia mau ziarah Pak kuburan bapaknya. Tahu sih kuburan bapaknya itu, cuman dia bengong aja, celingak-celinguk. Kenapa ya Pak? Saya kagak tahu doanya katanya. Nah, kan bingung Pak. Mau ziarah tapi nggak tahu baca doanya. Untung ada teman saya. Emang dia udah mangkal dari pagi Pak. Pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko. Karena fenomena orang ziarah kubur nggak tahu doanya banyak Pak. Dan dia melihat ini kesempatan. Ya kan? Mau saya bantuin nggak Pak? Gitu kan? Yang paket panjangan cepet. Kalau yang paket hemat, gocap aja dah Pak. Gitu kan? Ada tuh Pak yang tukang doain kuburan. Pakai payung Pak dia gitu kan. Teman saya juga, orang dulu kecilnya ngaji bareng ya kan. Cuman beda nasib aja, sama beda pendapatan gitu ya. Ngajiin kuburan, panen Pak, sehari dapat berapa tuh? Ada 12 katanya gitu. Orang mau ke kuburan dia nggak bisa baca doanya, ya kan. Padahal sih ya kalau doa mah Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi kan bisa ya. Tapi kalaupun memang kepaksanya nggak ada juga Pak, datang ke kuburan apa yang mesti kita baca? Minimal Pak, beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu Pak, girang itu Pak, saudara kita, keluarga kita, kakek nenek kita yang ada di kuburan girang. Tapi pertanyaan gini, emang dia pada dengar kalau kita bilang assalamualaikum? Dengar Pak, dengar, bahagia. Bahkan bukan cuma dengar dan bahagia, jawab dia salam kita Pak, dijawab gitu. Cuman memang Allah sudah bikin aturan, jawaban mereka kita kagak bisa dengar. Kalau hampir kita bisa dengar Pak, waalaikumsalam, wah kita pulang, ya kan? Ya dia jawab lagi gitu kan. Apalagi ada kuburan engkong kita di situ, cucu kemana aja, kapan nyusul? Kagak jadi kita, ya kan? Mau ziarah kubur dijawab, ya kan? Tapi pada dasarnya ziarah kubur tuh boleh-boleh aja sih, asal jangan minta sama kuburan, minta rezeki, minta nomor, minta jabatan dan sebagainya, bukanlah. Pada Allah mintanya. Kalau kepada yang di kuburan ya kita mendoakan, ingat mati dan seterusnya. Tapi gitu Pak, kemarin padat banget. Makanya saya tanya tuh sama yang jaga kuburan, teman saya juga dia, ada yang jadi kang parkir teman saya, ada juga yang jadi kang ngajiin kubur kan. Yang kang parkir saya tanya, ini sampai sore ini begini. Iya, lagi panen katanya. Sabtu Minggu tuh Pak terakhir tuh. Kapan sepinya? Karena kalau mau yang sepi, habis isya dah katanya begitu Pak. Habis isya, tanggung 1:30 malam aja sekalian sepi Pak. Sekalian rintik-rintik hujan, sekalian uji nyali, kalau udah nggak kuat angkat tangan gitu ya. Nah, jemaah sekalian,
budaya ngajiin kubur, ziarah kubur itu kalau dari nabinya itu ya, yang nggak segitunya sih Pak. Ziarah kubur boleh, tapi nggak yang kalau menjelang Ramadan ziarah kubur dulu, nggak gitu. Nah, masuk kita di bulan Ramadan, banyak juga tuh Pak budaya-budaya yang khas orang kita. Bukan hanya orang Indonesia, orang Arab hari ini gitu juga Pak. Contohnya apa? Budaya tidur siang yang kelamaan, ya. Gara-garanya gini Pak, katanya si Qiyamul Lail, ya kan, bangun malam. Sebenarnya Pak, kalau Nabi bangun malam, nggak usah Ramadan, tiap malam juga Nabi bangun malam, ya kan? Cuman bedanya sama kita begini Pak, kalau Nabi bangun malam tuh dia tidurnya di awal, lalu di akhirnya bangun, gitu. Nah kalau kita di awal kagak tidur, di akhir kagak tidur, jadi semalaman kagak tidur. Nah itu yang jadi masalah Pak. Nabi ya begitu selesai sholat isya nih gitu, udah tidur. Di Madinah semua orang begitu Pak, begitu dung isya selesai tidur. Kita hitung Pak, misalnya isya sekarang 7:30 ya, jam 8 lah gitu misalnya dia tidur, dari 8 ke 9 itu udah 1 jam, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, udah 7 jam itu Pak tidur. Tidur malam 7 jam lebih dari cukup, begitu jam 3 melek bangun, udah bisa sholat, ngaji apa, bisa Pak. Nggak usah pakai kucek-kucek mata ngumpulin nyawa, nggak usah. Udah lengkap gitu. Nah kita pengen begitu cuman salah teknik Pak. Ya kan, tidur 1:30 malam. 2:30 pengen bangun, baru tidur sejam dibangunin. Ya nggak bisa Pak, ya kan? Bisa sih dipaksain minum krakting deng gitu ya. Tapi kan masalahnya habis subuh Pak, balas dendamnya itu Pak. Dari habis subuh sampai zohor kagak bangun-bangun itu Pak. Kenapa? Balas dendam yang semalam. Jadi akhirnya tidur mulu. Nah udah gitu keluarin dalil hadis palsu. Tidurnya orang puasa ibadah gitu kan. Pak, saking lamanya dia tidur pagi sampai siang itu Pak, bangun-bangun kecapean. Habis sholat zuhur tidur lagi. Kenapa lu tidur lagi? Capek banget gua tidur seharian katanya. Saking capeknya Pak, dia tidur lagi. Bangun-bangun asar, sholat asar, tidur lagi. Kenapa lu tidur lagi? Gua tadi ngimpi gitu. Ngimpi apaan? Ngimpi begadang. Ya orang tidur ngimpi begadang, bangun-bangun pengen tidur, ya kan gitu. Jadi banyakkan ibadahnya itu daripada puasanya. Begitu bangun, ya langsung maghrib gitu kan. Pak, ini yang jadi masalah di negeri kita tuh kayak gitu Pak. Tapi lebih parah lagi orang Arab sekarang Pak. Di Mekah, di Madinah itu parah Pak. Bener, kantor negara, kantor pemerintahan resmi bukanya jam 2 siang Pak. Bapak ke kantor jam 9, boro-boro ada karyawan, satpamnya aja lagi tidur Pak. Bangun-bangun jam 2 siang. Ntar dia tutup menjelang subuh gitu ya. Jadi malam jadi siang, siang jadi malam. Padahal kalau Nabi nggak begitu Pak. Nabi nggak begitu. Kalau Nabi itu ya malamnya ada hak buat badannya untuk tidur, hak buat keluarganya, istrinya, hak buat Allah dibagi. Jadi walaupun Nabi sholatnya katanya tahajudnya itu lama sampai bengkak kaki, tapi siang kagak ada balas dendam Pak. Bahkan yang menarik, Ramadannya Rasulullah yang pertama di tahun kedua Hijriah itu penuh dengan pencapaian loh Pak. Perang Badar itu 17 Ramadan. Perang Badar Pak. Perjalanan jalan kaki dari Madinah sampai Badar itu 2 hari perjalanan dan menang. Tahun berikutnya ada lagi perang di bulan Ramadan tuh, perjalanannya dari Ramadan walaupun puncaknya di Lebaran, perang Uhud. Dan Ramadan berikutnya itu enggak yang Nabi tuh molor mulu siangnya, para sahabat tidur mulu gara-gara tadi malam Qiyamul Lail. Enggak, Pak. Enggak ada contohnya dari Nabi kalau siang molor mulu, enggak ada. Dan begitulah ketika peristiwa Fatuh Mekah, perang mengepung kota Mekah, itu kejadiannya di bulan Ramadan loh. Dan selalunya dalam sejarah Islam, Futuhat Islamiyah, penyebaran Islam ke berbagai negeri itu, biasanya Allah bukakan pintu-pintu keberkahannya di bulan Ramadan. Kemenangan demi kemenangan itu di bulan Ramadan, Pak. Jadi jangan berpikir bahwa bulan Ramadan adalah bulan lama-lamaan tidur siang, the long sleep competition. Enggak gitu, Pak. Kita aja yang kadang-kadang suka ngarang sendiri tentang bulan Ramadan. Bahkan 17 Agustus 1945 itu waktu
proklamasi ya. Kita itu Pak, proklamasi itu siang-siang, pagi hari jam 10 hari Jumat, puasa-puasa itu Pak. Ramadan itu. Ya, 17 Agustus 45 itu Ramadan. Dan Bapak bisa bayangkan, para founding father kita, pendiri negara kita, penuh dengan prestasi dan pencapaian, Pak. Nggak ada mereka yang model tidur mulu, molor mulu pagi-pagi gitu kan. Kalau sampai kayak gitu, Pak, sejarah bisa berubah. Jam 10 pagi ditungguin Soekarno kagak nongol-nongol. Mana dia Soekarno? Cariin. Lagi molor, lagi mojok. Soekarno, bangun. Kenapa? Jadi nggak baca naskah proklamasi. Aduh ngantuk banget udah ntar aja habis tarawih. Bisa jadi begitu Pak, ya kan? Tapi kan kejadian sejarahnya nggak begitu. Kejadian sejarahnya adalah jam 10 pagi, puasa-puasa, baca tuh naskah proklamasi. Jadi ini yang harus kita tepis bahwa Ramadan itu adalah bulan males-malesan, bulan tidur mulu, bulan ngejogrok, bulan ya penuh dengan istirahat siang. Memang sih Pak, namanya orang perut kosong, ya kan, malam begadang, bawaannya Pak kalau ngelihat karpet, pengennya udah pengen gelinding dulu Pak, ya kan, pengen rebah aja gitu. Nggak boleh lihat karpet dikit, kayaknya pengen geletak aja gitu kan. Namanya juga halu, ya kan, jam 2 siang, ngelihat ke Kali Ciliwung, kan coklat tuh Pak, kayak Milo dah, gitu ya. Gitu, namanya orang lagi lapar, ya kan. Jadi emang begitu, itu tantangannya. Tapi kalau puasa kita nungguin maghrib mulu, emang gitu Pak. Makanya puasa jangan nungguin maghrib. Kerja aja terus seperti biasa, bahkan lebih ditingkatkan aktivitasnya sehingga ya tiba-tiba ya udah maghrib aja gitu Pak. Itu yang harusnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terakhir nih, kita sampai jam 1 ya. Udah jam 1 malah ya. Udah lewat lagi. Ya terakhir Pak, Ramadan kita ini biar sukses kalau bisa Pak, jangan dipotong di tengah jalan. Ini salah satu penyakit kita Pak. Tadi belum datang Ramadan, masih 3 bulan udah marhaban ya Ramadan. Sekarang Pak, Ramadan belum selesai, baru separuh, udah selamat Hari Raya Idul Fitri. Udah pulang kampung, udah bubar itu yang namanya itikaf, yang namanya tarawih Pak. Tarawih yang paling ramai cuma di malam-malam pertama doang Pak, ya kan? Begitu udah minggu kedua, ketiga, apalagi malam 27, jangankan jamaahnya Pak, imamnya aja pulang kampung, ya kan? Jadi Ramadannya orang Indonesia itu Pak, nggak sebulan, 15 hari, ya kan? Karena kalau udah 15 ke sono Pak, wah polisi udah sibuk, ya kan? Jalan tol udah sibuk, udah bicara H-7, wah gitu Pak. Jadi Ramadan bukan 30 hari Pak, 23 hari doang. Karena dari sejak H-7 tuh udah suasananya udah lebaran, udah mudik, udah apa dan sebagainya. Walaupun padahal Rasulullah SAW itu belum pernah Pak, seumur-umur ya, lebaran pulang kampung tuh nggak pernah Pak. Emang ada Nabi tuh Ramadan, tengah-tengah Ramadan sibuk cari tiket, mau kemana ya Rasul? Pulang kampung nih udah lama, nggak pulang-pulang gitu, nggak ada Pak. Nabi 9 kali Ramadan di Madinah belum pernah pulang kampung. Makanya kalau ada yang pulang kampung sebenarnya agak-agak bid'ah juga tuh Pak sebenarnya kan. Agak-agak bid'ah juga. Dia ngatain kita bid'ah. Nah lu pulang kampung bid'ah lu ya kan. Termasuk Pak yang bid'ah juga itu adalah tradisi THR Pak. Itu bid'ah banget sebenarnya itu Pak. Ya kan? Liburan Ramadan, THR itu bid'ah banget. Maka kalau ada yang kita memberantas bid'ah dan syirik dan sebagainya, berantaslah THR. Tapi siap-siap aja di demo Pak. Wah di demo itu kan. Kita Pak lebaran 2 hari aja, tanggal merahnya 2 hari loh kalau kita tuh kan. Tapi itu kan formalnya. Secara tidak formalnya prakteknya H-7 sampai H+7. 14 hari Pak. Dan belum ada sejarahnya di Indonesia presiden yang manapun yang berani-berani bikin lebaran cuma sehari doang Pak. Enggak. Kali gitu Presiden Prabowo bilang, ya untuk efisiensi gitu ya, lebaran sehari aja. Tanggal 2 Syawal masuk kantor Pak. Kagak bisa Pak. Di demo berjilid-jilid itu Pak, dijatuhin jadi presiden itu bisa jadi, ya kan? Kenapa? Orang Indonesia lebaran sehari enak aja. Dan yang demo belum tentu orang Islam Pak, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu semua demo juga. Enak aja lebaran cuma sehari. Enggak, 2 minggu. Tetap Pak harus 2 minggu, ya kan? Nabi lebaran Pak, hari pertama aja kagak kemana-mana, di rumah aja. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah model-model Ramadan kita ya, tapi intinya semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.